Pemerintah berbicara tentang mengurangi kemiskinan. Iya, iya. Gimana caranya? Iya, ini toolsnya ya. Mengurangi kemiskinan atau menghilangkan ini. Kemiskinan itu tidak semudah Anda membalik telapak tangan. Hari ini Anda ngomong dan besok selesai. Tapi apa yang pemerintah lakukan? Kalau nggak salah ada satu staf yang mengamankan dalam tanda kutip cash itu di dalam rumahnya. Karena memang pada saat itu nggak boleh menyetorkan ke bank, belum betul, bisa ya karena belum bank bisa. tutup semua. Sementara dia collection kan ada cash yang dia simpan. Itu kan masalah amanah ya Pak ya, masalah kepercayaan ya Pak ya. Kepercayaan. Dan si staff itu tetap menjaga kepercayaan itu ya. Iya. Betul Pak seperti itu Pak? Betul ya. Nah kalau boleh saya tanya Pak, sekarang staff atau branch manager itu sekarang ada di mana Pak? Jumpa lagi kita di dalam video dari LPP Podcast, podcast untuk ekonomi, finansial, dan bisnis yang akan menginspirasi teman-teman sekalian dalam mengambil keputusan di sektor finansial, bisnis, atau ekonomi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Sekali lagi saya bilang sangat istimewa, harus di-highlight itu ya. Kita salam juga, kita sampaikan selamat datang juga kepada Pak Angelo BC Suarez. Selamat pagi Pak Angelo. Selamat pagi Pak. Boleh saya panggil Pak Angelo saja? Iya. Oke. Pak Angelo ini sebagai Chief Executive Officer dari Kaibau Investimento No Finanza atau KIF. Kita bisa panggilnya Kaibau aja ya Pak ya? Kaibau. Saya juga panggil sekalian ya kepada Pak Kamran Said, Strategic Initiative Manager, dan juga ada Pak Basilio Suarez, Chief Financial Officer yang ikut datang ke LPP untuk kunjungan. Terima kasih banyak atas kesempatan Pak Sarif ya. Ya. Sarif, terima kasih banyak kepada teman-teman di LPPI. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat istimewa. Betul Pak. Karena dari Timor Leste dan hari ini ya kita bisa bertemu. Betul. Tapi pertemuan saya kali ini bukan ya artinya dengan teman-teman yang lain sudah kita bertemu di Timor Leste kemarin. Oh iya. Karena kita sudah menjalin kerjasama ya. Betul. Di tahun 2003 jadi banyak kegiatan yang kami membutuhkan dari teman-teman LPPI. Jadi terutama kemarin sudah memberikan banyak pelatihan ya di bidang yang lain. Tapi seperti tadi kita bicarakan bahwa masih banyak hal-hal yang sangat kita butuhkan di masa yang akan datang. Dan kedatangan saya pada hari ini ya untuk menjalin hubungan kita yang lebih Kaibau dengan LPPI lebih erat lagi di masa yang akan datang. Karena seperti saya katakan bahwa di masa yang akan datang itu kita Kaibau sangat membutuhkan LPPI. Betul. Di berbagai hal, berbagai hal. Seperti tadi dibilang bahwa sekarang kita dulu dari NGO microfinance, kemudian transform ke ODTI, Other Deposit Taking Institution, dan nantinya lagi sesuai dengan mimpi kami bahwa akan transformasi dari ODTI ini ke microfinance bank. Ya. Okay. Jadi itu tahapnya di sana seperti itu ya Pak ya? Iya, dari itu. Dari NGO ke ODTI, kemudian sekarang DTI, ODTI dan microfinance. Ya, microfinance bank. Okay. Pertama-tama sebelum saya mulai ceritanya tentang Kaibau, izinkan saya, nama saya Angelo, bekerja di dulu Tubarai Meeting, jadi sebagai pendiri ya. Oh, sebagai Tubarai Meeting, kemudian transform ke ODTI tahun 2016. Jadi saya sudah bekerja lama, artinya sebagai pendiri gitu ya. Oh, berarti Pak Angelo termasuk funding father-nya KIF ya. Mulai dari pertamanya itu sebagai staf lapangan, kemudian manajer cabang. Setelah manajer cabang, manajer untuk regional, kemudian jadi manajer operasional. Dan tahun 2006 waktu terjadi situasi yang krisis sebagai direktur eksekutif untuk Tubarai Meeting. Dan sampai dengan tahun 2016 sampai dengan sekarang sebagai CEO untuk Kaibau, Chief Executive Officer untuk Kaibau.
Jadi berbicara tentang perjalanan Tubarai Meeting sampai ke Kaibawak itu ceritanya itu panjang. Kalau kita mau cerita itu satu hari nggak habis ya. Mungkin kita akan bisa bikin 2 episode ini gitu. Iya. Jadi tahun 2001 kita mulai start kegiatan microfinance ya. Karena waktu itu Timor Leste baru merdeka tahun 99. Kemudian banyak artinya destroy ya. Terus waktu itu kita mulai memikirkan bagaimana caranya untuk membangun ekonomi masyarakat. Dan waktu itu kita melihat ada yang punya minat untuk mulai kembangkan usahanya, membuka usaha-usaha kecil. Jadi mulai saat itu kita melihat bahwa mereka yang punya minat udah kita membantu modal gitu. Oke, berarti inisiatif itu dari Pak Angelo dan kawan-kawan. Iya. Oke. Jadi waktu itu kita kerja sama dengan satu NGO internasional namanya Save the Children. Save the Children. Save the Children. Iya, Save the Children tahun 2001. Jadi dia NGO ini punya program di bidang shelter. Shelter artinya membantu. Memberi seperti bahan-bahan bangunan untuk membangun kembali rumah-rumah yang pada tahun 99 artinya destroy gitu ya. Itu dari mana Pak kalau boleh tahu NGO-nya itu Save the Children? Dari negara Australia. Iya. Kemudian selain program shelternya ya kita ada juga program yang ini microfinance. Microcredit ya. Waktu itu mulai start. Jadi seperti saya bilang bahwa ada masyarakat yang punya minat untuk kembangkan usaha, artinya dan kemudian kita mulai pikirkan. Jadi membantu mereka dalam ini pemberian kredit supaya bisa kembangkan usaha mereka gitu. Tapi yang kita prihatin bahwa bantuan dari NGO ini hanya 2 tahun aja. Jadi setelah 2001 tahun 2002 masuk 2003 2001 dan 2002 itu mereka sudah selesaikan misi misinya di Timor Leste. Akhirnya udah. Jadi pertama itu pikirkan bahwa mau tutup program ini mau ditutup karena nggak ada lagi yang mau mensupport jadi karena mereka sudah selesai misinya dan kembali lagi Tapi waktu itu ya saya berusaha untuk mencari lembaga yang lain, artinya bisa mensupport kegiatan microcredit ini bisa berlanjut karena sudah ada uang kapitalnya, sudah ada staff, sudah ada nasabahnya. Jadi tinggal dikembangkan lebih lanjut. Akhirnya mengadakan pendekatan dengan CRS, Catholic Relief Service. Akhirnya program ini ditransfer ke Catholic Relief Service. Mulai tahun 2002 dan sejak itu tahun 2002 saya bersama dengan teman saya ada 2 orang. Jadi sebagai orang putra daerah gimana caranya supaya NGO ini kita bisa mendaftarkan di NGO Forum. Di sana NGO Forum itu sebagai payung untuk NGO nasional dan internasional. Jadi mendaftarkan di sana supaya bisa mendapatkan izin, kemudian mendaftarkan dan diberikan namanya waktu itu Tubarai Meeting. Tubarai Meeting itu bahasa asli Timor Leste. Ya. Artinya apa tuh Pak? Kalau kita translate ke bahasa Inggris ya. Dia punya meaning stand firmly on the ground. Stand firmly on the ground. On the ground. Berdiri artinya Jadi namanya Tubarai Meeting. Sangat filosofis ya Pak ya. Iya. Jadi mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 itu kita mendapatkan semua bantuan technical assistant dari Catholic Relief Service. Dari CRS tadi. CRS grant karena kita belum profit Jadi masih tergantung dari bantuan hibah dari CRS. Tapi sudah bergulir ya program-programnya ya? Program sudah berjalan ya? Berjalan. Jadi kita sudah mulai ada berapa kantor cabang, ada 3 atau 4. Oh, sudah. Nasabahnya juga sudah sekitar 5-6 ribu nasabah. Oh, sudah 6 ribuan. Sudah mulai dan uang pinjaman kredit yang beredar juga sudah sekitar 3 juta. Kalau dirupiahkan? 1 juta lebih. Kalau dirupiahkan? Iya, enggak. Oh, itu dolar. Dolar. Oh, dolar. Ya.
per nasabah. Keseluruhan ya, sebagai outstandingnya, loan outstandingnya ya. Jadi waktu itu pikiran kita ke bawah sebagai putra daerah, ya kita artinya harus maju ke depan gitu. Walaupun di sini tutup, tadi kita jadi adakan pendekatan serius untuk melanjutkan ke depan ya. Kemudian dari tahun 2002 sampai 2006, tahun 2006 ya, kita merasa sedikit agak artinya sedih gitu ya. Dan patah semangat karena waktu itu di Timor Leste terjadi krisis militer. Waktu terjadi krisis, kurang lebih sekitar 13 NGO microcredit waktu itu tutup kegiatannya. Kegiatannya karena mereka banyak ini kehilangan seperti aset karena banyak kebakaran, kemudian hilang asetnya semua. Jadi banyak yang tutup. Jadi waktu itu hanya 3 NGO microcredit yang artinya masih bertahan. Dari 13 ya. Dari 13, jadi hanya 3 yang masih bertahan. Jadi satunya yang pertama sekarang BNCTL. Dulu namanya IMFTL, Institusi Microfinance Timor Leste. Itu waktu itu masih bertahan. Sekarang tapi dia sekarang sudah transform ke Bank Komersial Timor Leste. Dan yang kedua teman kita namanya Maurice Rasi, sekarang masih eksis. Dia juga sudah mendapatkan izin dari Bank Sentral sebagai ODTI juga, Other Deposit Taking Institution. Dan yang ketiga Tubarai Meeting ya. Waktu itu, dan Tubarai Meeting waktu itu kalau dilihat dari size, dia punya ukuran itu terlalu kecil dibandingkan dengan yang lain-lain, yang dua ini, termasuk yang sudah mati, tutup waktu itu. Jadi setelah krisis dan serius, artinya waktu itu juga akan terjadi situasinya sama seperti dengan Save the Children. Jadi mereka waktu itu sudah merasa kurang aman kalau kegiatan NGO ini dilanjutkan. Jadi waktu itu mereka mengundang saya membicarakan tentang gimana ke depannya, dan waktu itu mereka menyampaikan bahwa karena ini situasi ini sangat serius, jadi Catholic Relief Service akan menutup bantuan kami tentang di bidang microcredit ini, microfinance ini, bukan hanya di Timor Leste tapi untuk seluruh dunia, jadi itu layanannya ke seluruh dunia. Jadi mereka mengundang saya untuk berbicarakan tentang gimana ke depannya. Jadi saya ya waktu itu dengan pengalaman itu diundang ke kantor Ceres di mana, Pak? Ya, karena Ceres sebagai donor utamanya di Timor Leste. Di Timor Leste juga, Ya, di Timor Leste. Dan waktu diundang, mereka juga sudah mendatangkan mereka punya technical asistennya untuk menganalisis tentang kegiatan operasi Tubarai Meeting waktu itu. Dari segi dia punya penyaluran kreditnya berapa, kemudian profitnya berapa, pemasukannya itu berapa. Jadi setelah analisis mereka artinya memanggil saya dan memberikan 3 opsi gitu. Jadi dengan situasi yang sangat susah, jadi harapan kami dan rencana kami bahwa mau menutup lembaga ini. Tapi kami akan berdiskusikan dengan Anda. Dan waktu itu saya bilang ya silakan. Jadi mereka mengoffer kepada saya 3 opsi. Satu menutup Tubarai Meeting dan membayar PHK-nya staff. Dan yang kedua, kalau Anda mau melanjutkan ya boleh, tapi mulai dengan saat ini kami nggak punya lagi bantuan dana subsidi gitu. Dan yang ketiga, mungkin Tubarai Meeting bisa artinya merge atau gabung dengan yang lain. Seperti yang lain, tapi hanya 2 ini yang sekarang jadi Bank BNCTL, dan yang kedua teman kita namanya Maurice Rasi. Dari 3 opsi yang disampaikan, saya bilang ya sebagai putra daerah, ya kita bekerja untuk negara kita yang baru merdeka dan juga bekerja untuk masyarakat kita yang miskin. Jadi apapun yang akan terjadi, saya lebih
cenderung memilih opsi yang kedua. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap jalan. Jadi tetap jalan. Okay. Tapi itu hanya berani ya, artinya maaf ya, modal dengkul aja itu. Modal nekat ya. Modal nekat. Menekat ya, modal nekat. Karena apa? Dari segi pengalaman kita belum terbatas, punya banyak, belum begitu banyak, karena ini microfinance ini adalah suatu hal yang baru. Kita juga datang bekerja dan belajar di situ. Gak ada yang artinya spesialis di bidang itu. Ya, tapi waktu itu mereka nggak percaya. Dia bilang, ini Pak Angelo, Anda memilih opsi yang kedua itu boleh dikatakan Anda mimpi di siang bolong. Mereka nggak percaya ya? Nggak percaya karena dilihat dari Anda punya profit yang Anda artinya artinya itu setiap bulan Anda punya operating cost itu satu bulan sekitar 8.000 US dollar. Sedangkan earningnya hanya 4.000. Gimana Anda bisa sustain Anda punya operasi? Jadi itu makanya kami bilang Anda mimpi di siang bolong. Makanya saya bilang saya punya strategi. Ya, setelah ada diskusi udah. Jadi karena mereka sudah memutuskan untuk ini berhenti memberikan bantuan, akhirnya ya saya mulai, waktu itu staff kita hanya ada sekitar 18 sampai 20 orang. Jadi waktu itu juga saya sebagai manajer operasional. Jadi bos saya waktu terjadi krisis tahun 2006 itu dengan evakuasi dengan keluarganya ke Australia. Dan rencananya akan kembali setelah 12 hari, tapi setelah 12 hari hanya surat pengunduran dirinya yang datang. Makanya serius hilang kepercayaan bahwa kalau ini bosnya nggak ada, hanya Pak Angelo dengan teman-temannya, jadi kita nggak yakin bahwa akan ada trust issue ya. Jadi akan melanjutkan ini operasi dari Kaibauk ini. Tapi saya bilang saya punya rencana. Jadi rencana apa yang dilakukan? Jadi dari budget anual saya yang ada, jadi saya harus merevisi. Jadi dari semua item itu harus artinya di-cut, dipotong. Jadi dari 8.000 itu jadi kita kurangi sampai dengan $6.000, nggak cukup. Jadi tetap seperti salah gajinya staf itu harus dikurangi, tunjangan untuk kesehatan dikurangi, dipotong, kemudian tunjangan untuk ini transportasi juga dipotong, kemudian dari uang per diemnya kalau misalnya melakukan kunjungan ke kantor cabang juga harus dikurangi. Jadi dari 8.000 turun ke 6.000, kemudian juga belum ya, karena pasti 4.000 earningnya ini masih 6.000 ya. Jadi apalagi yang dilakukan, satu kita punya mobil yang ada, ya saya harus rent kepada lembaga yang lain supaya bisa ada uang. Jadi satu bulan dapat $1.000 supaya bisa menyimbangkan apa namanya, kemudian keuangan. Kemudian waktu itu ini syukur karena kita masih punya uang di bank. Dari waktu itu sudah diberikan kekuasaan ke Tubarai Meeting untuk menandatangani, artinya cek semuanya itu. Jadi ada, walaupun series melepas tangan, tapi sudah pengalihan semua aset dan semua itu sudah dialihkan ke Tubarai Meeting. Jadi kita punya uang di bank. Jadi uang yang di bank itu dengan situasi yang masih susah, tapi saya berani untuk membuka lagi satu kantor cabang. Supaya uang yang di bawah bisa distribusikan ke ini. Itu masih pada saat krisis ya Pak? Krisis ya. Jadi itu langkah berani itu Pak. Ya, modalnya berani ya. Jadi waktu itu terjadi isu yang bilang, artinya isu Timur dan Barat. Jadi saya orang Timur. Jadi sebetulnya orang Timur nggak boleh saya orang Barat, nggak boleh ke wilayah ke ini, artinya Timur. Tapi saya bilang demi Tubarai Meeting, saya mati demi Tubarai Meeting, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi berani ya. Jadi situasi yang begitu, tapi berani untuk melanjutkan operasi. Dari tahun 2006 dengan 7, kemudian berarti 2006-2007 sangat-sangat challenging ya Pak ya. Ya. Kemudian 2006 krisis, 2007 ada ini pemilihan presiden. Waktu itu Pak Ramos Horta. Itu juga terjadi situasi yang agak panas sampai kantor cabang saya yang satu di satu kabupaten namanya Baucau itu juga dibakar, semua aset itu sampai terbakar, dan
dengan nilai yang sekitar 18.000 US dollar Kerugiannya. kerugian. Oke. Tapi syukur ada staf yang berani bisa menyelamatkan saya punya artinya CPU. Komputer semuanya itu dibakar, hanya CPU-nya diselamatkan, jadi data-datanya ada. Dan yang paling sangat berkesan sekali itu tahun 2007 itu setelah terjadi situasi yang sangat rumit waktu itu, kantornya dibakar, kemudian selama 1 bulan itu semua aktivitas baik pemerintah maupun dari lembaga-lembaga yang lain jadi diboikot oleh partai politik. Jadi selama itu semua kegiatan itu nggak ada. Jadi kegiatan di bank nggak ada. Tapi yang saya akui bahwa staf saya yang di kantor cabang itu walaupun 1 bulan nggak ada kegiatan, tapi kegiatan untuk koleksi penagihan uang tetap jalan. Kemudian selama itu juga bank nggak buka, kita nggak boleh deposit, tapi uang yang mereka koleksi mereka simpan. Oh, oke. Nah ini jadi Pak, masing-masing. ini ada cerita yang menarik saya baca di website Pak ya. Kalau nggak salah ada satu staf yang mengamankan dalam tanda kutip cash itu di dalam rumahnya. Karena memang pada saat itu nggak boleh menyetorkan ke bank, belum betul, bisa ya karena bank bisa. tutup semua. Sementara dia collection kan ada cash yang dia simpan. Itu kan masalah amanah ya Pak ya, masalah kepercayaan ya Pak ya. Kepercayaan. Dan si staf itu tetap menjaga kepercayaan itu ya. Iya. Betul Pak, seperti itu Pak. Betul ya. Jadi semua kegiatan diboikot oleh pemerintah, kemudian apa yang kita lakukan, jadi kegiatan untuk penagihan semuanya berjalan seperti biasa. Jadi semua field staff pergi melakukan penagihan, kemudian uangnya datang disimpan di rumahnya branch manager, di branch manager cabang disimpan. Setelah 1 bulan baru ini komputernya juga sudah terbakar semua. Jadi saya harus pergi seperti artinya pengemis gitu ke Pak Presiden Ramos Horta. Ya syukur diberikan 1 komputer. Akhirnya kita membawa ke Baucau. Waktu itu sudah mulai dari saya perintahkan dari finance, kemudian dari internal audit untuk melakukan audit, dan yang finance untuk update dan membuat rekonsiliasi. Setelah bank semua kegiatan berjalan dengan baik, jadi setelah diadakan rekonsiliasi ternyata dari uang yang selama ini mereka koleksi, dari koleksi resep semua itu dilakukan penyesuaian atau pencatatan. Penyesuaian dan rekonsiliasi. Jadi ternyata nggak ada 1 sen uang pun yang hilang. Itu hilang. Jadi itu menunjukkan bahwa dari situ saya merasa bahwa semua staf yang bekerja waktu itu karena ini modal nekat kita. Karena waktu itu banyak setelah diberi opsi itu banyak staf yang punya pendidikannya yang agak S1, banyak yang mengundurkan diri karena mereka bilang kita nggak mau peras otak selama situasi yang lagi gawat ini. Makanya saya bilang ya pintu terbuka bagi yang mau melanjutkan silakan bergabung, dan bagi yang mau berhenti ya silakan pintu terbuka silakan ya. Jadi sangat-sangat luar biasa karena staf sudah menunjukkan mereka punya dedikasi, integritas, motivasi, integritas ya, kemudian kejujuran, honesty. Nah, itu kalau boleh saya tanya Pak, sekarang staf atau branch manager itu sekarang ada di mana Pak? Sekarang di kantor pusat sebagai chief Dia sekarang yang bagian client advocate ya. Manager. Berarti beliau masih bisa bertahan ya sampai sekarang. Ya. Itu mahal itu Pak. Ya. Karena seorang pegawai yang integritasnya sedemikian rupa, kita susah memaintainnya. Biasanya itu pesaing-pesaing kita banyak yang mengincar. Dan waktu dia yang menyelamatkan CPU yang tadi bahwa kantor dalam keadaan yang nggak bisa, sebetulnya orang nggak berani lagi waktu itu untuk masuk karena sudah mulai dibakar. Dari mempertaruhkan nyawanya mempertaruhkan nyawanya. Itu menurut saya cerita yang sangat sangat wah ya Pak untuk sebuah institusi keuangan. Biasanya kan mereka selalu berpikiran soal untung rugi, berpikiran apa nih keuntungan buat saya gitu. Tapi kalau masih ada seperti itu kan menurut saya sangat-sangat spesial gitu ya Pak ya. Nah, apa sebelumnya memang ada semacam pelatihan khusus Pak untuk integritas, pelatihan khusus untuk dedikasi, pelatihan khusus untuk kejujuran di
di Tuba Remetin, Pak? Belum ada. Karena kita baru start, semuanya terbatas, jadi belum ada pelatihan. Ya pelatihan untuk tentang pemberian kredit, skill, itu hard skill, skill ya. dasar-dasar itu ada, tapi yang lain-lain Iya. belum. Untuk leadership, untuk belum, soft skill. Soft skill belum. Oke. Ya. 2006, 2007 kemudian kan keadaan mulai stabil, Pak ya, 2007. Nah, pada saat keadaan mulai stabil, Tuba Remetin, karena namanya Tuba Remetin ya, itu kan sudah mulai istilahnya sudah mulai kokoh lah ya, sudah mulai stabil dan bisa melayani lebih oke. Nah, pada saat itu yang Bapak lakukan apa, merekrut orang atau tetap bekerja dengan tim yang sama? Tahun 2006-2007 masih dalam keadaan yang situasi yang agak susah. Kemudian mulai tahun 2008, 2009 sampai dengan 12 itu situasinya mulai mereda. Jadi waktu itu saya pikirkan bahwa kalau kami bekerja sendiri mungkin lebih susah. Karena tahun 2006 dan 2007 itu banyak setelah terjadi krisis itu nasabah-nasabah kami itu banyak yang lari ke tempat pengungsian. Jadi tinggal di gereja, tinggal di tempat pengungsian. Jadi sudah keluar dari rumahnya karena rumah mereka itu krisis itu, rumah mereka itu dibakar, usahanya juga dibakar. Jadi mereka hanya dengan pakaian dengan anak-anak untuk menyelamatkan diri, jadi tinggal di gereja dan di tempat-tempat pengungsian. Tapi waktu itu kita tetap adakan pendekatan kunjungan ke nasabah kita yang di tempat pengungsian, juga tinggal di gereja. Jadi kita mulai menasihati mereka, convince mereka gimana ya. Jadi walaupun situasinya susah, usahanya sudah terbakar, tapi kita masih rela untuk memberikan uang, artinya membuat rescheduling. Jadi memberikan tambahan modal supaya mereka bisa memulai kembali usahanya itu. Jadi situasi yang sangat susah karena tahun 2006-2007 itu kita punya NPL, portfolio at risk-nya itu sampai dengan 75%. Sebetulnya sudah nggak pantas untuk hidup, nggak bisa hidup. Kalau sebuah lembaga keuangan NPL-nya 70 sudah. Sudah ini. Memang situasi karena ini pendapatan kita, profit kita juga ini sampai waktu itu kalau saya berkunjung ke kantor cabang itu bukan tinggal di hotel atau di losmen, tapi dari deal itu bahwa memang tikar tidurnya di kantor. Tidurnya di kantor. Seperti yang uang per diemnya itu ya mungkin satu harinya itu $8 ya, paginya mungkin hanya 50 sen aja, makan siangnya $1, makan malam $1, kalau nggak cukup ya kasih keluar uang dari pocket sendiri. Jadi itu dari 2007 kemudian 2008 2010 saya mulai adakan pendekatan dengan lembaga atau institusi internasional seperti UNCDF. Waktu itu akhirnya mendapatkan bantuan, mereka provide technical assistant, datang untuk membantu kita supaya mulai memulihkan situasi, kemudian gimana caranya untuk memberikan pelatihan tentang NPL, gimana caranya supaya mulai ada bantuan dan technical assistant mulai membantu kita dan mulai memberikan pelatihan kepada staff dan kita mulai dari menurunkan kita punya NPL dari 75 ke 35, lama-kelamaan butuh waktu sekitar 3-4 tahun. Sampai ke dari 2000 sampai tahun 2012 baru ini, dari 2006-2007 sampai 2012 baru mulai sekitar 15%. Tapi itu kita masih bisa sustain kita punya operating. Kalau waktu itu Pak, sorry saya potong, otoritas itu punya yang namanya relaksasi nggak Pak untuk lembaga keuangan? Misalnya 70% tapi asal punya aset ABCD, ada waktu itu Pak bantuan stimulus dari Bank Sentral Pak? Waktu itu Bank Sentral nggak ada, artinya memberikan standar atau bahwa kalau portfolio risk waktu itu seperti ini ya artinya sudah nggak layak untuk melanjutkan operasi gitu. Jadi nggak ada belum ada aturannya waktu itu ya. Sampai dengan tahun 2012 dan Bank Sentral juga waktu itu melihat bahwa kita mulai kegiatan seperti microfinance. Kemudian kita juga menerima tabungan nasabah.
Kalau sudah menerima tabungan nasabah, paling tidak harus mendaftarkan lembaga ini, NGO ini sebagai ODTI, karena supaya ada supervisi dan kontrol dari Bank Sentral. Oh, karena tadi mungkin tidak dalam lingkungan pengawasan Bank Sentral. Pengawasan Bank Sentral. Ya. Nah, yang menurut saya adalah cukup penting juga, Pak. Jadi peralihan dari NGO microfinance ke ODTI itu kan berarti kan butuh persyaratan dari Bank Sentral ya, terutama mungkin dari sisi keuangan dan non keuangan itu. Tadi pertanyaan saya kan, apakah ada pertambahan di pegawai? Tadi kan memulainya pada saat lembaga donor dari CRAS itu mundur kan ada tersisa 18 staff ya Pak ya. Nah, setelah jadi ODTI pastinya akan ada penyesuaian ya Pak ya, ada tambahan ya Pak. Nah, bagaimana Bapak menghitung kira-kira ini berapa kebutuhan dan ekspansinya pada saat itu sudah direncanakan berapa gitu Pak? Jadi mulai dari tahun 2008, 9 sampai dengan 12 itu kita sudah karena saya berpikir bahwa baru beberapa sekitar 3-4 kantor cabang, jadi harus melakukan ekspansi ke kabupaten yang artinya belum ya, yang belum ada kita punya operasi. Jadi waktu itu sudah ada perencanaan, kemudian diskusikan. Satu hal yang sangat penting bahwa mulai tahun 2006 setelah terjadi krisis, saya nggak punya berapa bulan, 2006, 7 sampai dengan 2010 itu saya nggak punya dewan direksi seperti BOR. BOR nggak ada. Jadi BOR nggak ada, untuk oversee itu nggak ada. Jadi saya sendiri sebagai BOR, sebagai manajemen, sebagai oversee, sebagai pelaksana ya untuk semua kegiatan yang ada di Tubarai Meeting waktu itu. Kemudian ya jadi mulai pikirkan untuk ekspansi. Jadi mulai buka sampai dari 4 sampai dengan 10 kantor cabang. Oh, setelah dapat izin license ODTI tambah? Belum. Oh, itu belum. Oke. Mulai mempersiapkan ekspansi, persiapkan. Kemudian mulai ada perekrutan staf untuk buka ke beberapa kantor cabang. Ada perekrutan staf, kemudian mulai buka kantor cabang. Jadi dari 4 sampai dengan tambah lagi 6, ada di 10 kantor cabang. Jadi waktu itu ada instruksi dari Bank Sentral, jadi kita mulai persiapkan diri. Dan untuk membenahi, jadi bagaimana NPL-nya harus diturunkan, kemudian operasinya harus ini dari segi nomor nasabah kita, kemudian dari kita punya ZLP, gross loan portfolionya, outstanding-nya itu harus ditingkatkan. Udah kita diinstruksikan oleh Bank Sentral harus mempersiapkan aplikasi untuk ODTI-nya itu. Udah kita mulai persiapkan tahun 2012, kemudian tahun 2016-nya baru mendapatkan izin dari Bank Sentral. Jadi kurang prosesnya 4 tahun. 4 tahun, karena banyak hal-hal ya setelah mereka dari Bank Sentral datang melakukan due diligence, jadi banyak aspek-aspek yang harus dibenahi. Jadi sebetulnya waktu itu ini Bank Sentral ini punya mau kalau secara itu mau suruh supaya ditutup aja. Secara karena nggak layak kan? Nggak layak karena diberi waktu berapa lama ini? Anda nggak bisa ini penuhi. Tapi karena mereka ini pikirkan bahwa lembaga ini sudah eksis dari awalnya itu sampai dengan sekarang. Jadi sebagai Bank Sentral, jadi kita harus memikirkan gimana caranya untuk membantu lembaga ini supaya bisa berkembang dan maju. Gitu ya. Jadi mereka sangat artinya Bank Sentral sangat baik. Karena hubungan kita, saya sendiri punya hubungan yang bagus dengan artinya seperti Pak Gubernur dengan dia punya deputinya, dengan dia punya manajernya sangat bagus, jadi koordinasi jadi sangat bagus, jadi diberikan kesempatan
mulai dari tahun 12 sudah sampai dengan tahun 2016 mereka bilang ya ini sudah pantas. Karena menurut saya ini aset bangsa Timor Leste ini ya, dengan perjuangannya 2001 sampai 2006, masa iya langsung ditutup ya? Karena saya sering artinya bilang gitu, jadi sama Pak Gubernurnya, Bank Sentralnya, kadang sama leader-leader politik yang ada, saya bilang ya kayak Tubarai Meeting ini sebagai partnershipnya pemerintah. Betul. Jadi Anda pemerintah Anda berbicara tentang mengurangi kemiskinan. Iya. Gimana caranya? Iya, ini toolsnya ya. Mengurangi kemiskinan atau menghilangkan ini. Kemiskinan itu tidak semudah Anda membalik telapak tangan. Betul. Hari ini Anda ngomong dan besok selesai. Tapi apa yang pemerintah lakukan? Dan Tubarai Meeting adalah sebagai ujung tombaknya. Betul. Dan secara real ya, secara real mereka sudah kita sudah melakukan apa yang pemerintah bilang ya. Ini kita mengenalkan kemiskinan dengan cara memberdayakan usaha mikro ya. Iya. Itu. Mereka sangat kooperatif ya. Jadi dari Bank Sentral itu sangat kooperatif sekali, membantu. Dan kalau boleh saya bilang sampai dengan saat ini ya seperti saya sering ngomong tadi. Saya bilang ya Kaibau sekarang Kaibau jadi punya mimpi jadi untuk menjadi transfer ke microfinance bank. Jadi mereka juga sangat mendukung. Perubahan dari Tubarai ke Kaibo itu kapan Pak tepatnya? Tahun 2016. 2016 ya. Ya, 2016. Setelah dapat izin ODTI itu ya Pak? Ya, itu tahun 2016 baru dapat izin ODTI sampai dengan sekarang ya. Berarti tahapnya selanjutnya adalah mendapatkan izin untuk DTI ya Pak ya? Atau ODTI? Sekarang sudah ODTI. Tahap selanjutnya itu microfinance. Jadi dalam proses sekarang dalam proses persiapan. Oke. Jadi proses persiapan dan tahun 2000 jadi 2012, 16 dan 2016 jadi setelah mendapatkan izin ODTI dari Bank Sentral jadi boleh saya bilang Kaibau itu merupakan leading MFI di Timor Leste. Jadi dibanding dengan MFI yang lain-lain selain bank itu, jadi dulu dia tergolong yang size-nya terlalu kecil dan sekarang dia boleh dikatakan yang terbesar di Timor Leste. Persaingan di microfinance di Timor Leste seperti apa sih Pak Angelo? Apa ada berapa ODTI sekarang di microfinance ya? 2 ODTI, jadi Kaibau dengan yang satu namanya Maurice Rasik. Maurice Rasik, tadi bertahan jadi juga kalau ya? kita melihat tentang persaingan itu nggak terlalu untuk saat ini, boleh dibilang nggak terlalu ketat antara Tubarai Meeting dan ini Maurice Rasik. Dan yang ketiga juga persaingan ya termasuk BRI ya. BRI karena mereka juga masih memberikan artinya kredit kepada BRI dan juga BNCTL. Masih ada microcline-nya ya. BRI juga dibolehkan untuk memberikan microfinance. Tapi nggak terlalu nggak terlalu besar juga. Besar ya. Untuk bank lain Pak dari Indonesia selain BRI ada Bank lagi Mandiri. Bank Mandiri itu boleh juga microfinance memberikan. Mandiri nggak boleh ya. Karena harus ada pembatasan ya. Jadi mereka pada segmen-segmen yang artinya teratas gitu. Kalau saya melihat di Indonesia microfinance kan sangat besar Pak pasarnya ya. Saya pikir Timor Leste juga demikian ya Pak ya, sangat besar karena memang boleh dibilang pasti usaha mikro itu besar tapi tidak tercatat ya Pak ya, tidak tercatat secara formal di statistik lah ya kalau begitu ya. Tapi pada saat dia menguntungkan itu banyak sekali bank yang akan ke sana gitu Pak. Nah sekarang Kaibo ini punya strategi apa Pak untuk memperluas cakupan layanan karena pasti masih banyak yang belum mendapatkan layanan ya, belum mendapatkan kredit lah ya, istilahnya belum tersentuh oleh lembaga keuangan ya, namanya bankable, unbankable ya. Nah punya strategi apa Pak untuk memperluas layanan di Timor Leste? Untuk memperluas pelayanan kita di Timor Leste, boleh saya katakan bahwa sekarang Kaibau punya kantor cabangnya sekitar 22 kantor cabang. Jadi kalau dibandingkan dengan ini bank-bank komersial yang ada, jadi mereka hanya presence mereka itu hanya sampai di kota kabupaten ya, kota kabupaten aja. Dan mereka punya fokus hanya pada segmen-segmen yang artinya teratas ya. Iya.
Tapi yang kecil mereka nggak terlalu ini ya. Jadi kita punya kantor cabang ada 22 dan tentang kita hampir ya. Jadi mulai cover jadi semua kota kecamatan dan juga semua desa di Timor Leste. Sudah di cover itu sama. Ya, sudah di cover oleh Kaibo. Jadi kita punya presensi itu sampai di hampir semua keseluruhan 400 Kecamatan. Semua kecamatan Desa. dan semua desa. Hampir. Jadi itu yang sekarang itu akan jadi sangat-sangat jadi apa namanya istilahnya advantageous buat apa namanya kelebihan buat Kaibo ya Pak dibanding yang lain ya Pak. Boleh dibilang Kaibo itu leading ya Pak untuk microfinance. Leading MFI ya. Microfinance di Timor Leste ya. Oke. Nah, sekarang saya beralih kepada perkembangan sekarang Pak, yang digital Pak ya. Ya. Kan digital sekarang kita nggak bisa lagi menolak apa namanya digital. Betul, di Indonesia juga seperti itu. Nah, microfinance ini kan sebuah segmen yang sangat tricky ya Pak untuk untuk digitalisasi ya Pak ya. Nah, kalau sekarang aja kita nih ngomong soal aplikasi misalnya kredit itu muncullah pesaing dari bank itu yang namanya fintech ya Pak ya, peer to peer lending. Sedangkan dari bank mungkin ya mereka punya aplikasi tapi kalah lah kalau boleh saya bilang dengan yang fintech. Yang terjadi di Timor Leste seperti apa Pak? Dan apakah Kaibo juga sudah mempersiapkan digitalize untuk layanan lendingnya Pak? Berbicara tentang digitalisasi untuk di Timor Leste, kalau untuk bank-bank komersial itu mereka artinya sekarang sudah mulai berjalan begitu. Tapi untuk Kaibo kita baru itu adalah merupakan agenda pokok kita. Karena yang pertama dilihat dari kita punya sistemnya itu. Dulu kita menggunakan sistemnya seperti MIS, tapi sekarang kita sudah menggunakan sistem CBS, Core Banking System ya. Jadi tahap pertama artinya kita mulai kita punya sistem yang baru CBS dan baru go live ya pada bulan April yang lalu. Jadi untuk sekarang masih kita konsolidasi untuk semua kantor cabangnya itu sudah go live dan tentang pelaporan dan penggunaan data-data semuanya kalau sudah betul sudah oke. Dari tahap selanjutnya ya kita mulai berpikir ke digital ya. Jadi itu merupakan agenda yang berikutnya gitu. Berarti Pak Angelo sudah mempersiapkan itu ya, Pak. Dan karena ini kita artinya kayak persiapkan hanya mungkin kedepannya itu akan merupakan suatu tantangan bagi Kaibo karena kita ketahui bahwa di Timor Leste sebagian besar ya pada umumnya masyarakat kita di Timor Leste itu berbicara tentang digital itu adalah suatu hal yang baru ya, yang baru dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama supaya mereka bisa artinya adaptasi dan ini. Tapi itu merupakan kewajiban kita. Jadi gimana caranya supaya tapi bagi sebagai lembaga keuangan mikro atau nanti ini, jadi bagi kami digital itu adalah suatu hal yang sangat penting karena ini akan membantu sekali dari segi efisiensinya. Jadi banyak hal-hal jadi efisiensi tentang cost, tentang tenaga harus semuanya ada perhitungan itu juga ya. Perhitungan ya. Jadi karena itu sebagai sangat market leaders itu harus punya visi ke sana juga. Jadi sudah berpikir ke arah sana dan seperti saya bilang bahwa dilihat itu sangat bermanfaat untuk lembaga keuangan mikro di masa yang akan datang. Makanya saya bilang ini merupakan suatu agenda yang boleh saya nomor satu untuk di masa yang akan datang ya. Jadi dalam waktu dekat ini. Sudah merintisnya ya untuk mempersiapkan betul, itu. Pak. Enggak lagi pula kalau untuk yang lain Pak, untuk sebagai market follower, pasti mereka hanya mengikuti market leader begitu Kaibo bikin, baru mereka bikin. Dan kadang-kadang juga mengcopy ya Pak. Iya betul. Ya. Mereka tidak memikirkan dari nol, sedangkan kita harus mikir dari nol gitu Pak ya. Tapi memang keuntungannya kita adalah sebagai orang yang pertama dan sudah bisa menggarap potensi-potensi yang sudah kita perhitungkan itu Pak ya. Betul. Ya. Apakah Kaibo punya visi bakal menjadi seperti BRI di Indonesia gitu Pak, yang sangat kuat di microfinance-nya Pak? Seperti tadi saya katakan bahwa ide untuk menjadi microfinance bank sudah saya konsultasi waktu itu dengan kita punya Pak Gubernur yang dulu, sekarang sudah ada yang baru lagi.
Jadi waktu itu saya mohon dia punya rekomendasi dan menyampaikan ide bahwa ini mimpi saya sejak dulu, mimpi kami sejak dulu. Jadi pertama sebagai NGO microfinance dan sekarang sudah menjadi ODTI dan di tahap selanjutnya akan menjadi bank. Tapi rekomendasinya kalau menjadi bank ya kalau ini rekomendasi saya jadi bank bukan bank komersial. Tapi microfinance bank. Kalau bank komersial Anda nggak bisa berkompetisi dengan bank komersial yang ada karena mereka punya pengalaman yang sudah luar biasa. Jadi Anda bisa jatuh. Jadi kalau ini rekomendasi kalau bisa Anda sebagai ini bisa transfer ke microfinance bank. Jadi fokus Anda dan core bisnisnya Anda itu sama seperti yang sekarang. Jadi yang membutuhkan ini pinjaman kredit mungkin $50 aja, $100. Kita mainnya di segmen kita itu. Ya segmen-segmen yang kecil. Jadi itu. Jadi nggak boleh semuanya lari pada segmen yang besar, kemudian yang kecil dan Anda membiarkan Anda punya kegiatan yang kemarin Anda lakukan, kemudian lari sana dan ke depan siapa yang praktikal yang itu. Dan lagi pula bisa diambil sama pesaing ya Pak ya. Jadi fondasinya itu harus dari situ supaya lama-kelamaan bisa ini. Jadi itu rekomendasi memang dari Bank Sentral waktu itu. Mungkin saya akan melompat lagi Pak ke first teamnya Pak Angelo waktu krisis itu kan ada 18 tadi itu. Sampai sekarang tuh masih bertahan Pak di Kaibo Pak. Dari 18 itu ada yang sekarang masih ya termasuk waktu itu ada yang cleaner, ada yang security. Jadi masih ada, tapi yang tim intinya itu termasuk saya ada 10 orang ya boleh saya katakan itu sebagai pendiri. Jadi founder membernya. Jadi ada dan semua manajer semuanya itu sekarang jadi manajer di kantor pusat. Berarti bertahan Pak ya? Iya. Jadi mereka mulai dari field staff lapangan, kemudian dari jadi branch manager, manajer cabang, jadi area manager, kemudian sekarang semuanya jadi manajer di kantor pusat ya. Sekarang mungkin saya sedikit mengorek soal pribadi Pak, bukan pribadi tapi apa ya, visi Pak Angelo ya. Menurut saya dari awal Pak Angelo memutuskan untuk saya bertahan untuk mengembangkan Tubarai ini, itu kan sebuah pilihan yang nekat menurut saya ya. Ya Pak Angelo juga mengakui saya tidak berpikir apa-apa, pokoknya harus jalan. Dari 3 opsi kita ambil yang itu. Nah itu kan tidak akan datang kecuali dari orang-orang yang punya leadership yang kuat Pak ya. Nah kalau boleh saya tanya Pak, apakah sebelum Pak Angelo gabung di Tubarai atau di lembaga NGO itu pernah punya pengalaman di lembaga keuangan misalnya Pak, atau pernah punya pengalaman di organisasi apa gitu Pak? Boleh saya bilang sebelum ini Timor Leste merdeka, tahun dulu sekolah saya itu ini sekolah SPMA. Ya, Sekolah Pertanian Pembangunan. Ya. Dulu saya sekolah di ini Nusa Tenggara Barat. Jadi waktu itu tugas belajar dari pemerintah masih provinsi ya. Timor Leste tugas belajar dari ini dikirim oleh pemerintah, sekolah di situ jadi ini. Dan pulang jadi penyuluh merangkap sebagai ini guru asisten untuk Sekolah Pertanian Pembangunan di Timor Leste. Jadi pertamanya di situ. Kemudian memang ini sudah merupakan dulu waktu bekerja saya memang orang yang punya prestasi yang kerja yang bibit leadersnya sudah jadi kelihatan sudah sejak dulu ya. Zaman Indonesia prestasi yang sangat bagus, kemudian mendapatkan promosi yang sangat bagus juga. Setelah Timor Leste merdeka, ya saya memilih untuk ini dari beralih profesi. Dari orang pertanian sebetulnya dari beralih profesi untuk belajar di microfinance. Jadi startnya itu dari staf lapangan, kemudian jadi manajer cabang, jadi area manager, kemudian manajer operasional. Setelah bos saya artinya evakuasi udah, jadi saya harus take lead ambil alih waktu itu udah jadi sebagai direktur eksekutif direktur untuk memimpin Tubarai Meeting ya. Jadi itu memang pikiran saya bahwa sebagai Timor Leste sudah merdeka
Jadi apa kontribusi kita sebagai putra daerah untuk negara kita. Iya. Jadi kita setelah merdeka jangan memikirkan bahwa memikirkan sesuatu bahwa apa yang negara bikin untuk saya, tapi apa kontribusi saya kepada negara. Jadi kontribusi saya itu. Jadi ini sama halnya dengan membuka lapangan kerja. Jadi membuka lapangan kerja, kemudian membantu pemerintah seperti saya bilang tadi bahwa sebagai program mengurangi kemiskinan. Karena tugas ini bukan hanya pemerintah saja, tapi kita mau punya tanggung jawab yang sama, yang besar begitu terhadap negara. Jadi itu visi saya waktu itu. Jadi sebagai putra daerah apa kontribusi kita untuk negara kita. Sekarang dari tahap NGO di microfinance kemudian berubah menjadi Tubare, kemudian sekarang jadi Kaibo, kan 3 entitas yang beda gitu Pak. Ada nggak Pak pengalaman atau challenge yang sangat Bapak Angelo ingat sampai sekarang pada saat masih jadi NGO di microfinance, kemudian yang paling Bapak ingat pada saat menjadi ODTI, kemudian sekarang menjadi Kaibo Pak? Jadi dulu ya masih NGO microfinance Tubarai Meti. Jadi kita punya pengalaman yang sangat ini. Jadi kemudian kita harus artinya belajar dari waktu dan waktu ke waktu, karena perubahan ya di microfinance dan juga ODTI itu perubahan itu sangat cepat dan sering. Jadi kita harus adaptasi, adaptasi. Kemudian adaptasi diri kita dengan perubahan yang ada. Kemudian untuk sekarang ODTI ya seperti sekarang yang kita alami bahwa kita memikirkan bahwa kita banyak kekurangan yang sangat terlalu banyak. Oleh karena itu ya tahun 2003 kemarin seperti cerita kita bahwa saya ini artinya berdiskusi dengan teman-teman yang di BNCTL, mereka merekomendasikan LPPI, artinya waktu itu saya approach dengan LPPI pada saat itu, dan kemarin mulai sudah ada kerjasama, sudah ada kegiatan-kegiatan lain yang LPPI membantu, jadi memberikan pelatihan tentang operation, bank operation, kemudian pelatihan yang lain-lain seperti Basel II, kemudian dan yang lain-lain direncanakan nanti untuk yang ketiga nanti. Dan yang paling penting tadi sudah saya sampaikan bahwa ini, jadi kita harus ini artinya mulai belajar begitu, kemudian mencari peluang-peluang yang ada dan juga lembaga-lembaga yang punya untuk membantu kita supaya bagaimana supaya bisa improve dari segi staff. Kalau staffnya sudah mendapatkan kapasitas yang lumayan, jadi sudah jelas bahwa lembaga ini nantinya akan menjadi lembaga yang kuat di masa yang akan datang itu. Jadi selalu berusaha untuk adaptasi ya Pak? Iya. Jadi kita nggak boleh istilahnya ada tantangan, kita nggak boleh stuck di tempat ya. Betul. Dengan betul perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan. Berarti Pak Angelo seorang pembelajar kalau boleh saya bilang ya. Apapun betul, yang Pak. Itu kita pelajari, kita adaptasi gitu ya Pak. Betul. Ya. Oke. Kalau anak-anak Pak, apakah juga berkarir di sektor keuangan di Timor Leste? Iya, saya punya anak 6 anak. Jadi yang perempuan, yang cewek ada 5, yang lakinya 1. Jadi yang pertama sudah selesai universitas. Jadi fakultasnya itu tourism . Oh, tourism. Tourism. Dan yang kedua perbankan. Jadi sekarang dia bekerja di lembaga keuangan mikro di Maurice Racik. Jadi di finance, di finance. Dan yang ketiga sudah kerja juga, dan yang keempat, jadi semuanya sudah selesai universitas ya. Tinggal yang terakhir, jadi perempuannya 5 dan yang terakhir jadi kejar sampai dapat yang terakhir itu anak laki. Laki baru selesai SMA, sekarang universitas ya. Bapak punya keinginan putra Bapak ini meneruskan karir di Kaibo misalnya Pak? Punya keinginan ya, seperti saya sudah berbicara dengan teman-teman di Kaibo bahwa di antara saya dengan teman saya, jadi kita 10 orang yang sebagai pendiri untuk Tubarai Meti sekaligus pendiri untuk Kaibo,
minimal ya. Jadi saya menganjurkan kepada teman-teman bahwa anak kita harus sekolah karena kita bekerja di lembaga keuangan mikro, nanti akan jadi bank. Jadi minimal anak-anak kita itu harus ada yang sekolahnya itu minimalnya di perbankan. Ya. Jadi saya punya ada 2 orang yang sekarang di perbankan dan sudah dipersiapkan bahwa untuk kedepannya itu ya harus bekerja. Kalau sudah jadi bank harus bekerja di KBAU. Ya. Kalau saya sudah pensiun ya. Jadi minimal harus bekerja di KBAU karena saya punya juga artinya penerus ya. Saham gitu ya. Oke. Jadi boleh saya katakan bahwa saya di posisi saya di KBAU dari pertamanya itu sebagai pendiri Tubarai Meeting dan juga KBAU sebagai pendiri, sebagai presiden untuk fondasi LSM seperti Tubarai Meeting. Kemudian presiden untuk ini saya membentuk satu asosiasi yang punya stake-nya juga di KBAU. Jadi ini baru pertama kali terjadi di Timor Leste. Bahwa kita punya sekitar ada 250.000 US dollar untuk teman-teman saya dan teman-teman itu punya stake-nya itu di KBAU. Jadi punya saham. Jadi saya juga sebagai shareholder. Jadi sebagai pemilik untuk ini presiden untuk asosiasi 2 ini. Dan juga saham yang terbesar juga Tubarai Meeting dan juga yang asosiasi yang saya namanya Turam. Jadi punya stake juga Jadi saya duduk sebagai CEO, sebagai pendiri, sebagai pemegang saham, sebagai shareholder dan sekarang duduk sebagai board eksekutif pada board juga. Oke, jadi sangat terikat dengan KBAU ya Pak Angelo ini ya. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan ya. Nah kalau untuk visi Bapak terkait sektor keuangan di Timor Leste gitu Pak ya. Sekarang masih ada tahap pengembangan, pembangunan gitu ya. Tapi suatu saat Bapak mimpinya sektor keuangan Timor Leste itu seperti apa sih Pak? Jadi sampai dengan saat ini yang paling penting bahwa yang pertama bahwa gimana caranya supaya KBAU kalau nanti sudah menjadi alasan utama menjadi bank itu karena sesuai dengan regulasi Bank Sentral bahwa saya boleh menerima deposit hanya sebatas 1 juta US dollar. Padahal nasabah saya yang sekarang sudah sekitar 20-an ribu, mereka punya artinya demandnya itu banyak sekali. Mereka mau menabung. Menabung. Daripada mereka hanya simpan uang di bawah bantal, nanti cepat hilang, risikonya banyak, lebih baik di bank. Tapi karena ada limitasi dari Bank Sentral, saya nggak bisa ini. Sampai nasabah saya harus beri, artinya limit gitu, bahwa Anda nggak boleh deposit uang lebih dari ini. Dari ini ya. Jadi itu alasan utama mau jadi bank. Jadi bank supaya kalau sudah jadi bank ya saya bisa mobilisasi artinya deposit ke saving sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Jadi itu alasan utamanya untuk jadi microfinance bank. Kemudian ini visi saya gimana KBAU ke masa yang akan datang. Sampai di sekarang ya satu hal yang paling penting bahwa saya sudah mempersiapkan tentang sumber daya manusianya itu. Minimal yang bekerja di KBAU itu harus yang punya pengalaman dan juga pendidikan lebih-lebih di keuangan. Jadi rata-rata yang menduduki manajer itu mulai persiapkan karena mereka adalah generasi penerus lembaga ini untuk akan datang dan juga sebagai boleh saya bilang itu adalah sebagai aset lembaga untuk besok. Jadi yang paling penting sekarang kalau kita misalnya apply untuk ini bank license ya mungkin ya yang pertama itu kategori C karena dilihat dilihat dari kita punya kapital ya sekarang kita sudah 9 juta US dollar kita punya kapital. Jadi kalau sesuai dengan kriteria kalau untuk menjadi grade A itu bank itu ya kapitalnya minimal 6 juta, yang B sekitar 4 juta dan yang C itu 2 juta. Jadi kita apply untuk yang C.
Jadi kedepannya itu kalau misalnya sudah ya kita boleh memikirkan artinya gimana caranya supaya bisa naik tingkat lagi. ya. Meningkat lagi gitu. Jadi, Tapi kita mulai dulu karena yang, kita juga sambil belajar ya. Betul. Sambil belajar. Tapi melihat perjuangan dan perkembangan yang selalu meningkat, sepertinya bukan mustahil Pak. Beberapa tahun ke depan bisa jadi di TPA Pak. Iya. Jadi harapan kita karena apa? Ada LPPA. Terima kasih Pak. Ya, Ada LPPA. Jadi sudah banyak hal yang tapi saya belum bisa bicarakan, tapi hanya saya katakan bahwa ke depannya itu kehadiran saya kali ini ya untuk menjalin hubungan kita yang lebih erat antara LPPI dengan KAIBAUK, karena ke depannya itu banyak kegiatan-kegiatan yang KAIBAUK sangat membutuhkan bantuan dari lebih-lebih LPPI. Jadi banyak sekali kegiatannya itu. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan kerjasama kita terus meningkat dari waktu ke waktu ya Pak ya. Nah mungkin ini the last permintaan saya yang mungkin terakhir dari bincang-bincang kita Pak. Saya boleh minta Pak Angelo untuk berbicara dengan bahasa Timor Leste kepada pemirsa, terutama pemirsa di Timor Leste Pak, untuk mengajak mereka bergabung ke KAIBO untuk membangun Timor Leste Pak, karena tadi sektor keuangan kata Bapak adalah sektor yang penting. Mudah-mudahan dengan adanya ajakan Bapak dengan bahasa Timor Leste kepada para pemirsa kita yang di Timor Leste, mereka bisa ikut join berkontribusi kepada sektor keuangan di Timor Leste. Obrigado. Hau Ângelo, crescer cacarane fo Hanoi ba haunia comunidade iha Timor Larantomak. KAIBAUK no dar instituição financeira ida, nebe que ane retan licença hosi Banco Central, handezang ODTI, Other Deposit Taking Institution, nebe halau canar para atuel fo apoio crédito, ba itania comunidade sira para atuel desenvolvem, ita bot cernia business, negócio, hosi escala nebe ane kik, ba ida nebe ka ane bot, e liliu mos ane KAIBAUK no dar ane parceiro, governo ninia, Ori ajuda governo halau programa de desenvolvimento quando vai na redução pobreza, Também está colher quando vai na redução pobreza, crescer que tinha governo, lá os labela lá mesa, mas precisamos apoio, hoje instituição financeira cernabe que ia. Também nema que ormata na cloque, ba comunidade hototo, nebe que ia interesse hakar halo negócio, halo business, bele hakat mai, portanto para bele hamutu ko KAIBAUK, portanto para bele iha empréstimo, foti crédito, portanto para halau ita bot ser business, ita bot ser negócio, hoje escala kik, bato escala nebe ka nei bot. Ano ida nedit, obrigado. Oke, terima kasih Pak Angelo. Saya sekali lagi tidak akan meminta Pak Angelo untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi kalau boleh saya minta teman-teman kita yang ada di Timor Leste bisa memberikan semacam menuliskan makna dari apa yang Pak Angelo barusan katakan di kolom komentar. Yang nanti yang akan kita bacakan kepada seluruh pemirsa publik di Indonesia. Mudah-mudahan akan bisa memberikan inspirasi juga. Jadi bagi teman-teman yang bukan dari Timor Leste mungkin bisa menunggu komentar dari teman-teman yang Timor Leste di kolom komentar kita nanti pada saat publish. Dan mudah-mudahan saya harap perbincangan kita kali ini bisa memberikan inspirasi kepada sobat LPP sekalian, terutama mereka-mereka yang bekerja atau berkarir di perbankan. Terima kasih Pak Angelo atas waktunya dan saya ucapkan kepada para sobat LPP, kita akhiri perbincangan kita dan tetap sehat.